Dunia keuangan yang kita kenal bukanlah sekadar sistem ekonomi biasa. Ia adalah jebakan yang dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa sebagian besar manusia tetap berada dalam lingkaran kerja keras tanpa akhir, sementara segelintir elit menikmati kekayaan yang terus bertambah. Kita diajarkan bahwa bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebebasan finansial. Tetapi mengapa semakin keras kita bekerja, semakin banyak hutang dan tekanan yang kita hadapi? Sistem ini tidak dibuat untuk membebaskan, tetapi untuk mengendalikan. Namun, ada kabar baik. Kekuatan untuk melarikan diri dari sistem ini tidak pernah berada di luar jangkauan kita. Kita telah diprogram untuk percaya bahwa kita tidak berdaya, tetapi kenyataannya, semua alat yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita. Kebebasan finansial sejati tidak bergantung pada ekonomi, pekerjaan, atau keadaan eksternal, tetapi pada bagaimana kita memandang dan memahami realitas keuangan kita sendiri. Teknik manifestasi yang telah lama ditekan oleh sistem adalah salah satu kunci utama untuk membebaskan diri. Pemikir seperti Neville Goddard mengajarkan bahwa realitas kita dibentuk oleh pikiran dan perasaan kita. Jika kita terus percaya bahwa uang sulit didapat, maka itulah yang akan kita alami. Tetapi jika kita mampu melihat kekayaan sebagai sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diri kita, sistem tidak akan lagi memiliki kendali atas kita. Sistem ini bergantung pada ketidaktahuan kita. Ia mempertahankan kekuasaannya dengan menyembunyikan kebenaran bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Saat kita mulai memahami betapa kuatnya pikiran dan keyakinan kita bisa mulai merancang kehidupan yang tidak lagi dikendalikan oleh sistem, tetapi oleh kehendak dan niat kita sendiri. Sejak kecil, kita tumbuh dalam lingkungan yang membentuk cara kita memandang uang. Dari keluarga, sekolah, hingga media, kita terus-menerus diberi pesan bahwa uang itu langka, sulit diperoleh, dan hanya segelintir orang yang beruntung yang bisa menikmatinya. Kita diajarkan untuk bekerja keras, menabung, dan menerima kenyataan bahwa kebebasan finansial adalah sesuatu yang hampir mustahil bagi sebagian besar orang. Tanpa kita sadari, narasi ini meracuni pikiran kita dan menanamkan rasa takut serta keterbatasan yang akhirnya menjadi kenyataan hidup kita. Namun, ada satu kebenaran besar yang selalu disembunyikan. Uang tidak pernah benar-benar langka. Setiap tahun, triliunan dolar dicetak oleh sistem keuangan global, mengalir ke tangan mereka yang mengerti cara kerja permainan ini. Lalu, mengapa kita masih percaya bahwa kita harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan sedikit bagian darinya? Jawabannya sederhana, karena kita telah diprogram untuk berpikir demikian. Elit yang mengendalikan sistem ini tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga mengontrol narasi. Mereka menggunakan pendidikan, media, dan norma sosial untuk menanamkan keyakinan bahwa kita harus tunduk, bahwa kita harus mengikuti jalur yang sudah ditentukan, sekolah, pekerjaan, pensiun, tanpa pernah mempertanyakan apakah ada cara lain. Mereka tahu bahwa selama kita percaya bahwa uang adalah sesuatu yang sulit didapat, kita akan terus menjadi roda penggerak dalam sistem mereka. Tapi ada jalan keluar. Semua ini hanyalah ilusi yang bisa kita patahkan dengan kesadaran. Ketika kita mulai mempertanyakan dan mengubah skrip mental yang diwariskan kepada kita membuka diri pada realitas yang berbeda. Realitas di mana uang bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan kelelahan, melainkan sesuatu yang bisa mengalir dengan mudah ketika kita selaras dengannya. Saat kita menyadari bahwa kitalah yang memegang kendali, sistem tak lagi memiliki kuasa atas kita. Dunia telah lama meyakinkan kita bahwa uang adalah sumber daya yang langka, sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian. Kita diajarkan bahwa kekayaan hanya diperuntukkan bagi mereka yang bekerja paling keras, beruntung, atau memiliki koneksi yang tepat. Namun, inilah kebohongan terbesar yang telah ditanamkan dalam pikiran kita. Kenyataannya, uang tidak pernah benar-benar langka. Setiap tahun, bank sentral di seluruh dunia mencetak triliunan dolar dari udara tipis, tanpa batasan nyata. Jika uang bisa diciptakan dengan begitu mudah,
Mengapa sebagian besar manusia tetap terperangkap dalam kemiskinan dan keterbatasan? Karena sistem tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada semua orang, hanya kepada mereka yang memahami cara kerja permainan ini. Sistem keuangan bukanlah tentang nilai nyata, tetapi tentang kepercayaan. Nilai mata uang kita bukan berasal dari emas atau aset fisik, melainkan dari keyakinan kolektif bahwa selembar kertas memiliki kekuatan untuk ditukar dengan sesuatu yang bernilai. Ini berarti bahwa sistem ini, yang tampak begitu kuat dan tak tergoyahkan, sebenarnya rapuh. Kekuatan sesungguhnya bukan berada di tangan mereka yang mencetak uang, tetapi di tangan kita, mereka yang percaya dan memberi nilai kepada sistem tersebut. Jika kita bisa memahami bahwa uang hanyalah permainan keyakinan, maka kita bisa mulai memainkan permainan ini dengan cara kita sendiri. Kita tidak lagi harus tunduk pada aturan lama yang mengajarkan bahwa uang harus diperoleh dengan pengorbanan dan penderitaan. Sebaliknya, kita bisa menciptakan realitas di mana uang mengalir dengan mudah kepada kita, bukan karena kerja keras semata, tetapi karena keselarasan kita dengan frekuensi kelimpahan. Kebohongan terbesar telah terungkap. Kita tidak harus hidup dalam keterbatasan. Kunci untuk membebaskan diri bukanlah bekerja lebih keras dalam sistem yang sudah rusak, tetapi mengubah cara kita melihat, mempercayai, dan berinteraksi dengan konsep uang itu sendiri. Kehidupan yang kita jalani saat ini hanyalah refleksi dari skrip mental yang telah tertanam dalam pikiran kita. Sejak kecil, kita menerima program yang membentuk cara kita melihat dunia, termasuk bagaimana kita memandang uang, kelimpahan, dan keberhasilan. Jika kita ingin mengubah hidup kita, kita harus mulai dengan mengubah skrip tersebut. Bayangkan pikiran kita seperti sebuah panggung teater. Selama ini, kita menjalani peran berdasarkan naskah yang ditulis oleh orang lain, masyarakat, keluarga, sekolah, dan sistem yang ada. Naskah ini mengatakan bahwa kekayaan hanya untuk segelintir orang, bahwa kita harus bekerja keras tanpa henti, dan bahwa kebebasan finansial adalah impian yang nyaris mustahil. Tapi apa yang terjadi jika kita menolak skenario ini dan menulis ulang naskah kita sendiri? Salah satu cara paling kuat untuk melakukannya adalah dengan menggunakan teknik yang diajarkan oleh Neville Goddard. Ia mengajarkan bahwa realitas dibentuk oleh keyakinan dan emosi kita. Jika kita ingin menciptakan kehidupan yang penuh kelimpahan, kita harus lebih dulu merasa seolah-olah kita sudah memiliki kehidupan itu. Bukan hanya berharap atau bermimpi, tetapi benar-benar hidup dalam akhir, merasakan dengan sepenuh hati bahwa kita sudah berada di sana. Syukur memainkan peran penting dalam transformasi ini. Ketika kita benar-benar bersyukur, kita mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kita sudah memiliki apa yang kita inginkan. Rasa syukur menghilangkan perasaan kekurangan dan menggantinya dengan keyakinan bahwa segala sesuatu sudah tersedia bagi kita. Mengubah pola pikir bukan hanya sekadar berpikir positif. Ini adalah revolusi batin, sebuah pembebasan dari belenggu mental yang telah lama mengurung kita. Ketika kita berani menulis ulang naskah hidup kita dengan keyakinan baru, dunia akan mulai menyesuaikan diri dengan skrip yang kita ciptakan. Dan saat itulah keajaiban terjadi, bukan karena kita mengubah dunia luar, tetapi karena kita telah mengubah dunia dalam diri kita sendiri. Saat seseorang mulai membebaskan diri dari sistem yang telah mengikatnya begitu lama, sistem itu tidak akan tinggal diam. Ia akan melawan, mencoba menarik kita kembali dengan keraguan, ketakutan, dan ilusi keterbatasan. Inilah ujian sejati. Apakah kita cukup berani untuk tetap berjalan di jalur baru, ataukah kita akan menyerah dan kembali ke zona nyaman yang sebenarnya adalah perangkap? Ketika kita mulai mengubah pola pikir dan membuka diri pada kelimpahan, dunia luar akan menguji keyakinan kita. Tagihan mendadak, kesulitan finansial, atau suara-suara skeptis dari orang-orang di sekitar kita mungkin muncul, seolah-olah realitas lama ingin mempertahankan cengkeramannya. Ini bukan tanda bahwa kita gagal, justru ini adalah tanda bahwa perubahan sedang terjadi. Alam semesta menguji apakah kita benar-benar yakin dengan kehidupan baru yang kita pilih.
Seperti seorang anak kecil yang belajar berjalan, ada saatnya kita jatuh. Ada saatnya kita ragu, apakah kita bisa terus maju. Namun, disinilah rahasianya. Keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa sering kita jatuh, melainkan oleh seberapa sering kita bangkit. Setiap rintangan hanyalah bayangan dari ketakutan lama kita yang masih mencoba bertahan. Kunci untuk melewati fase ini adalah tetap percaya. Tidak peduli seberapa besar badai yang datang, kita harus tetap teguh dalam keyakinan bahwa kelimpahan sedang menuju kepada kita. Kita harus bersikap seperti seorang pemahat yang terus mengukir bentuk dari batu besar. Setiap pukulan yang diberikan semakin mendekatkan kita pada wujud yang diinginkan. Ketakutan hanyalah ilusi, sebuah refleksi dari batasan yang pernah kita percayai. Jika kita mampu melampaui ilusi itu, kita akan sampai pada titik di mana sistem lama tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Kita akan melihat dunia dengan mata yang baru, sebuah dunia di mana kebebasan, kelimpahan, dan keberlimpahan bukanlah sekadar impian, tetapi kenyataan yang sudah ada dalam genggaman kita. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar pada frekuensinya masing-masing, termasuk pikiran dan perasaan kita. Emosi bukan sekadar respons terhadap dunia luar, tetapi juga sebuah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alam semesta. Apa yang kita rasakan dengan sepenuh hati akan menarik pengalaman serupa ke dalam hidup kita. Bayangkan emosi sebagai gelombang yang dipancarkan ke luar angkasa. Jika kita hidup dalam ketakutan dan keraguan, kita memancarkan sinyal yang menarik lebih banyak pengalaman serupa. Sebaliknya, jika kita dipenuhi rasa syukur, kebahagiaan, dan kepastian, kita mengundang lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup kita. Inilah prinsip dasar yang diajarkan oleh Neville Goddard. Kita tidak menciptakan realitas melalui usaha fisik semata, tetapi melalui keadaan batin kita. Konsep hidup dalam akhir adalah kunci dalam memahami cara kerja manifestasi. Jika kita menginginkan kehidupan yang penuh kelimpahan, kita harus terlebih dahulu merasakan bagaimana rasanya memiliki kelimpahan itu, seakan-akan kita sudah berada di sana. Ini bukan tentang sekadar berpikir positif, tetapi tentang benar-benar membenamkan diri dalam emosi dari realitas yang kita inginkan. Coba bayangkan sejenak, bagaimana rasanya jika segala yang kita inginkan sudah menjadi kenyataan? Bagaimana perasaan kita saat bangun pagi tanpa rasa khawatir tentang uang, hidup dengan kebebasan, dan merasakan kelegaan bahwa semua sudah berjalan sebagaimana mestinya? Ketika kita membiarkan diri kita merasakan itu sepenuhnya, kita mulai menyelaraskan diri dengan kehidupan yang kita impikan. Emosi adalah kekuatan yang lebih besar dari logika, lebih kuat dari sekadar tindakan fisik. Jika kita ingin mengubah hidup kita, kita harus mulai dengan mengubah frekuensi batin kita. Alam semesta tidak merespons kata-kata kita, tetapi merespons getaran yang kita pancarkan. Dan begitu kita memahami rahasia ini, kita tidak lagi menjadi korban keadaan, kita menjadi pencipta realitas kita sendiri. Uang bukan sekadar kertas, angka di rekening, atau alat tukar. Ia adalah energi, sesuatu yang mengalir, bergerak, dan merespons keadaan batin kita. Jika kita memperlakukan uang dengan rasa takut dan kekhawatiran, kita menciptakan hambatan dalam alirannya. Namun, jika kita memahami uang sebagai energi yang bebas, kita membuka diri untuk menerima kelimpahan yang sebenarnya sudah tersedia. Dari kecil, kita diajarkan bahwa uang sulit didapat, bahwa hanya orang tertentu yang bisa memiliki banyak, dan bahwa kita harus bekerja keras untuk sekadar bertahan hidup. Keyakinan ini tertanam begitu dalam hingga kita melihat uang sebagai sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau. Namun, apakah ini kenyataan atau hanya narasi yang diwariskan dari generasi ke generasi? Bayangkan uang seperti sungai yang mengalir. Ia tidak pernah berhenti, tidak pernah benar-benar habis. Namun, jika kita membangun bendungan mental berupa ketakutan, keserakahan, atau keyakinan akan kekurangan, kita menghalangi alirannya. Sebaliknya, ketika kita menyelaraskan diri dengan energi uang, dengan rasa syukur, keterbukaan, dan kepercayaan, uang akan mengalir kepada kita dengan lebih mudah.
energi uang merespons cara kita memperlakukannya. Jika kita selalu takut kehilangannya, kita justru menciptakan keadaan yang menarik kehilangan itu. Jika kita terus-menerus merasa tidak cukup, kita akan terus berada dalam keadaan kekurangan. Namun, jika kita melihat uang sebagai sesuatu yang alami, mengalir, dan selalu ada dalam kehidupan kita, maka kita mulai mengalami perubahan nyata. Kuncinya adalah merasakan bahwa uang sudah ada dalam hidup kita, bahkan sebelum ia benar-benar hadir dalam bentuk fisik. Bukan dengan berpura-pura, tetapi dengan memahami bahwa alam semesta tidak pernah kekurangan sumber daya, hanya manusia yang menciptakan batasan. Ketika kita melepaskan ketakutan, menghargai aliran yang ada, dan percaya bahwa kelimpahan adalah keadaan alami kita, uang pun akan datang dengan lebih mudah dan tanpa paksaan. Realitas yang kita alami bukan hanya hasil dari tindakan fisik, melainkan juga akibat dari gelombang energi yang kita pancarkan ke alam semesta. Fisika kuantum telah menunjukkan bahwa partikel subatomik merespons kesadaran dan ekspektasi kita. Ini berarti bahwa pikiran dan niat kita bukan sekadar sesuatu yang abstrak. Mereka memiliki pengaruh nyata terhadap dunia yang kita alami. Salah satu teknik yang dapat kita gunakan adalah quantum seeding, menanam benih keinginan kita di bidang kuantum. Setiap kali kita membayangkan kehidupan yang kita inginkan dengan penuh emosi, kita sebenarnya sedang menanam benih kemungkinan di dalam realitas kuantum. Namun, seperti menanam pohon, benih ini membutuhkan kesabaran dan kepercayaan. Kita tidak perlu menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah benih itu tumbuh. Kita hanya perlu merawatnya dengan keyakinan bahwa ia akan berkembang dengan sendirinya. Musik juga dapat menjadi alat yang luar biasa dalam proses ini. Setiap nada, frekuensi, dan getaran memiliki pengaruh terhadap pikiran bawah sadar kita. Musik yang sesuai dengan frekuensi keinginan kita dapat membantu kita menyelaraskan diri dengan realitas yang kita impikan. Inilah mengapa lagu-lagu tertentu bisa membangkitkan perasaan mendalam. Mereka menyentuh aspek energi kita yang paling dalam. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah getaran, kita mulai melihat bahwa perubahan tidak terjadi dengan usaha yang dipaksakan, tetapi dengan penyelarasan. Kita tidak memaksa realitas berubah, kita menjadi realitas yang kita inginkan. Dengan menanam niat yang kuat, menjaga emosi kita tetap dalam frekuensi yang selaras, dan menggunakan alat-alat seperti musik untuk memperkuat vibrasi kita, kita mengundang keajaiban ke dalam hidup kita. Alam semesta tidak merespons permintaan yang penuh keraguan, tetapi merespons kepastian. Ketika kita percaya tanpa ragu, realitas pun mulai berubah sesuai dengan keyakinan kita. Realitas yang kita jalani bukan hanya dibentuk oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh keyakinan kolektif yang telah diwariskan selama berabad-abad. Kita hidup dalam dunia yang diatur oleh narasi yang disepakati bersama, bahwa uang sulit didapat, bahwa hidup adalah perjuangan, bahwa hanya segelintir orang yang berhak menikmati kelimpahan. Keyakinan ini bukan kebenaran mutlak, tetapi ilusi yang dipertahankan oleh mereka yang ingin menjaga status quo. Namun, seperti halnya setiap sistem yang dibangun di atas kepercayaan, sistem ini dapat diubah ketika keyakinan kolektif mulai bergeser. Jika cukup banyak orang mulai melihat dunia dengan perspektif baru, bahwa kekayaan adalah hak setiap orang, bahwa keberlimpahan adalah keadaan alami, dan bahwa kebebasan finansial bukan sekadar impian, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan, maka realitas pun akan mulai berubah. Salah satu cara untuk mengubah keyakinan kolektif adalah melalui revisi realitas. Kita perlu secara sadar menolak narasi lama yang membatasi dan menggantinya dengan pemahaman yang lebih luas. Ini dimulai dari diri kita sendiri, dengan berhenti menyebarkan cerita tentang keterbatasan dan mulai berbagi cerita tentang kemungkinan. Kita juga harus menyadari bahwa perubahan besar tidak terjadi dari atas ke bawah, tetapi dari dalam ke luar. Semakin banyak individu yang membebaskan diri dari pola pikir kekurangan, semakin cepat sistem lama akan kehilangan kekuatannya. Ketika semakin banyak orang yang menyadari bahwa uang adalah energi yang dapat diakses tanpa batasan buatan,
mereka tidak lagi mudah dikendalikan oleh ketakutan. Kekuatan sejati tidak pernah berada di tangan segelintir elit, tetapi di tangan mereka yang berani berpikir berbeda. Ketika kita bersama-sama menanam benih keyakinan baru dalam kesadaran kolektif, kita sedang membangun dunia yang lebih adil, lebih seimbang, dan lebih berkelimpahan bagi semua. Perubahan dimulai dari satu pikiran yang terbuka, dan dari sanalah, gelombang perubahan tak terhindarkan akan menyebar ke seluruh dunia. Setiap langkah menuju kehidupan yang kita impikan bukanlah hasil dari kerja keras tanpa arah, melainkan dari tindakan yang diilhami, tindakan yang muncul dari intuisi terdalam kita, bukan dari ketakutan atau tekanan eksternal. Ketika kita memahami bahwa hidup adalah tarian energi, kita berhenti memaksakan sesuatu dan mulai mengikuti arus yang telah disiapkan oleh alam semesta. Tindakan yang diilhami tidak muncul dari pikiran yang dipenuhi keraguan, tetapi dari ketenangan dan keyakinan bahwa alam semesta bekerja bersama kita. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja dengan kebijaksanaan, mendengarkan dorongan batin yang mengarahkan kita ke langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Ketika kita berusaha memanifestasikan sesuatu dengan ketegangan dan keraguan, kita justru menciptakan hambatan. Sebaliknya, ketika kita bertindak dari tempat kepercayaan penuh, segala sesuatu mulai mengalir dengan lebih mudah. Percaya pada proses adalah kunci untuk tetap berada dalam aliran ini. Seringkali, kita ingin mengendalikan bagaimana sesuatu akan terjadi, tetapi keajaiban sejati terjadi ketika kita melepaskan kendali dan membiarkan alam semesta mengatur jalannya. Percaya bukan berarti pasif, tetapi berarti kita siap bertindak dengan keyakinan bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat ke tujuan kita, bahkan jika kita belum bisa melihat hasilnya secara langsung. Saat kita selaras dengan aliran kehidupan, kita akan mulai mengalami sinkronisitas, kesempatan yang muncul secara tiba-tiba, kebetulan yang terasa terlalu sempurna, atau jalan yang terbuka tanpa usaha berlebihan. Ini bukan kebetulan, tetapi bukti bahwa kita telah memasuki ritme alam semesta. Ketika kita berhenti berjuang melawan arus dan mulai bergerak dengan harmoni, hidup menjadi lebih ringan, lebih penuh makna, dan lebih kaya dengan keajaiban. Alam semesta selalu membawa kita ke tempat yang seharusnya. Tugas kita adalah mendengarkan, mempercayai, dan bertindak dengan hati yang terbuka. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.